Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi teks anekdot. Bersama saya Ibu Nur Farida SPD MPD. Silahkan perhatikan tayangan berikut ini. Materi teks anekdot saya susun sendiri oleh Nur Farida SPD MPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teks anekdot yang akan kita pelajari meliputi kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, pengertian anekdot, ciri-ciri teks anekdot, mengevaluasi teks anekdot, mengonstruksi teks anekdot, dan di bagian akhir nanti ada tugas untuk kalian. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Dan 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari teks anekdot, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendata pokok-pokok isi teks anekdot. 2. Menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot dan menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Ini akan dilaksanakan pada pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran berikutnya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Di mana hal itu menjadi tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua. Selanjutnya, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan pada pertemuan ketiga. Dan pertemuan keempat adalah ulangan harian. Berikut ini akan saya sajikan contoh teks anekdot. Nah, saya akan membacakan contoh teks anekdot. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Suasana kelas biasa-biasa saja. Saat sesi tanya jawab tiba, Ali bertanya kepada Pak dosen, "Apa kepanjangan KUHP, Pak?" Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan saudara Ali tadi," pinta Pak dosen. Dengan tegas Ahmad menjawab, "Kasih uang habis perkara, Pak." Mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. "Saudara Ahmad, dari mana saudara tahu jawaban itu?" "Dasar Ahmad," pertanyaan Pak dosen dijawabnya dengan tegas. Peribahasa Inggris mengatakan, "Pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak." Semua mahasiswa di kelas itu tercengang. Mereka berpandang-pandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Gelak tawa mereka mereda
kelas kembali berlangsung normal. Nah, dari teks anekdot yang saya bacakan tadi, kira-kira kalian sudah mendapatkan gambaran tentang pengertian teks anekdot, kemudian ciri-ciri teks anekdot. Nah, coba perhatikan tayangan berikut ini. Jadi, pengertian teks anekdot adalah sebuah cerita singkat, biasanya berisi sindiran yang lucu juga menarik, dan bisa jadi merupakan pengalaman dari seseorang. Ciri-ciri teks anekdot yaitu sebagai berikut. 1. Berupa teks yang mendekati perumpamaan. Kedua, teks anekdot diceritakan secara singkat, padat, dan jelas. Ketiga, menampilkan tokoh-tokoh terkenal atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Yang keempat, memiliki sifat lucu, menarik, menggelitik, tapi menyindir. Dan yang kelima, terselip kritikan dan mengandung makna tersirat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengevaluasi teks anekdot dari makna tersirat. Selain lucu, menggelitik, dan menyindir, teks anekdot juga menyimpan makna tersirat. Biasanya, makna tersirat ini memiliki kebenaran universal. Di balik tokoh-tokoh serta jalan cerita teks anekdot, tersimpan kritik yang dikemas dengan cara disamarkan sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tersinggung. Jadi, yang dimaksud dengan makna tersirat dalam teks anekdot adalah pesan moral yang hendak disampaikan pada pembaca yang dapat dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat dapat dilakukan dengan cara mendata pokok-pokok isi teks anekdot yang meliputi 1. Judul 2. Tokoh yang diceritakan 3. Masalah yang dibahas 4. Unsur humor 5. Penyebab kelucuan dan keenam, makna tersirat atau kritik yang disampaikan. Nah, cermatilah teks anekdot berikut ini. Judulnya, Mengejar Keledai Membaca Buku. Unik kan? Dari judulnya saja sudah unik. Timur Lang menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Kemudian Timur Lang berkata, "Ajari keledai itu membaca dalam 2 minggu. Datanglah kembali ke sini, kita lihat hasilnya." Nasruddin berlalu. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Timur Lang menunjukkan ke sebuah buku besar. Nasruddin menggiring keledainya ke buku itu, lalu membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu. Si keledai mulai membalik halaman buku itu dengan lidahnya lembar demi lembar. Halaman buku dibalik sampai halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasruddin. "Demikianlah," kata Nasruddin, "keledaiku sudah bisa membaca." Timur Lang mulai menginterogasi, "Bagaimana caramu mengajari dia membaca?" Nasruddin berkisah, "Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran besar mirip buku. Aku siapkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa makan biji-biji gandum itu. Hingga ia pun terlatih untuk membalik-balik halaman buku dengan benar." Tapi tukas Timur Lang
tidak puas. Bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Hanya membalik-balikan halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka buku-buku tanpa mengerti isinya, kita disebut seperti keledai, bukan? Disadur dari kisah sufi.wordpress.com. Nah, jadi pokok-pokok isi teks anekdot dari teks anekdot yang telah saya bacakan tadi yaitu sebagai berikut. Judul, mengajar keledai membaca buku. Tokoh yang diceritakan Timurlang, Nasruddin, dan keledai. Masalah yang dibahas, Nasruddin mendapat tantangan dari Timurlang untuk mengajari keledai membaca buku. Akan tetapi, keledai hanya membalik-balik halaman buku tanpa mengerti isinya. Unsur humor, kalimat penutup anekdot sebagai jawaban alasan seseorang yang membaca buku tanpa mengerti isinya disebut sebagai keledai karena hanya membolak-balikan saja tanpa mengerti isinya. Nah, makna tersirat atau kritik yang disampaikan, orang yang tidak memahami isi buku yang dibaca, maka orang tersebut sama seperti keledai. Penyebab kelucuan. Penyebab kelucuan ditandai dengan perintah Timurlang yang meminta Nasruddin untuk mengajari keledai membaca buku. Bukankah itu sesuatu yang lucu? Karena itu tidak wajar, bukan? Bisa jadi itu menimbulkan kelucuan, menggelitik, menarik. Pada dasarnya, hewan tidak bisa membaca buku sama sekali. Akan tetapi, perintah mengajari keledai membaca buku tetap dilaksanakan saja oleh Nasruddin. Penyebab kelucuan lainnya adalah orang yang membaca buku tanpa mengetahui isinya, maka orang tersebut disamakan seperti keledai. Materi berikutnya adalah mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Nah, cara mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot adalah yang pertama, kita harus menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung dengan menggunakan kata, frasa, kalimat simbolik. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya jelas agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Yang kedua, dengan cara menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot yang dapat dilakukan dengan cara menafsirkan kata, frasa, klausa, kalimat simbolik, kemudian disusun menjadi sebuah kalimat padu sehingga jelas makna tersirat yang terkandung dalam teks anekdot. Cermatilah teks anekdot berikut. Judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kemudian Udin berkata, begitu saja diperhatikan si Tono menjawab, ya Udin tahu sebabnya. Kemudian Udin berkata, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Kemudian Tono menjawab, bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Kemudian Udin, loh,
Apa hubungannya? Tono pun menjawab, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki oleh orang lain. Udin dan Tono seketika tertawa bersama-sama. Nah, dari hasil menganalisis kritik yang disampaikan dalam teks anekdot dan menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot, maka dituangkan dalam bentuk tabel. Ya. Di kolom pertama berisi kata, frasa, klausa, kalimat, simbolik. Nah, yang muncul dalam teks anekdot di atas adalah sebuah kata yaitu kursi yang memiliki makna simbolik yaitu jabatan. Kemudian untuk klausa, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, makna simbolik dalam teks anekdot tersebut khawatir jabatannya direbut orang lain. Jadi yang dimaksud diduduki ini adalah direbut orang lain. Nah, simpulan makna tersirat dari teks anekdot di atas adalah bahwa pesan moral bahwa penulis atau pembuat teks anekdot itu memberikan pesan moral untuk para pejabat agar sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan itu sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo, orang Jawa bilang legowo, bersedia digantikan oleh orang lain. Nah, di bagian terakhir kita sampailah pada tugas materi teks anekdot. 1. Bacalah teks anekdot berikut ini, ya, yang berjudul Profesi Anak-anak Penjual Kue. Dapat kalian baca sendiri untuk teks anekdotnya. Kemudian yang kedua, identifikasilah pokok-pokok isi teks anekdot. Yang ketiga, analisislah kritik yang disampaikan dalam teks anekdot, kemudian simpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Jawaban dikerjakan di buku tugas, difoto, kemudian diupload di kolom komentar pribadi Google Classroom milik binaannya Bu Rida. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan mendatang dengan saya, Ibu Nur Farida, SPD MPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.